Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kenzu Family. Sobat Fisika, kita hari ini kembali melakukan pembelajaran di mata pelajaran fisika dengan saya Mr. Kenzu. Ya, baik Sobat Fisika ya. Jadi pembahasan kita pada kali ini masih di dalam ruang lingkup dari dinamika rotasi ya. Nah, tepatnya sobat ini adalah momentum sudut ya. Oke ya, mungkin sobat sudah sering sekali mendengar atau membaca momentum sudut. Tapi apakah kalian tahu apa yang dimaksudkan? Atau artinya itu apa sobat ya? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian atau definisi dari momentum sudut ini. Nah, secara fisik sobat, momentum sudut itu adalah ukuran kesukaran benda untuk mengubah arah gerak benda yang berotasi. Itu yang disebut dengan momentum sudut ya. Oke, baik. Berarti di sini saya juga akan bantu dengan sebuah gambar ya untuk menambah ya pemahaman kita tentang pengertian dari momentum sudut ini. Nah, misalkan kita punya bola ya, bola kemudian dia berotasi pada sumbunya, pada pusatnya, di mana ini berotasinya dengan arah yang berlawanan jarum jam dengan kecepatan sebesar omega. Nah, kemudian dari gambar ini maka kita tentunya ya semuanya akan setuju bahwa yang namanya momentum sudut itu memiliki arah. Berarti momentum sudut termasuk besaran vektor, berarti punya besar dan arah. Nah, bagaimanakah sobat menentukan arah sebuah momentum sudut? Ini kita menggunakan metode aturan tangan kanan. Nah, di mana ibu jari pada tangan kanan kita itu nanti menunjukkan arah momentum sudut yang kita simbolkan dengan L. Sedangkan jari yang lain berarti sisanya ada 4 jari ya menyatakan arah omega atau kecepatan sudutnya. Di mana ibu jari sobat kita posisikan arahnya itu adalah lurus ya. Sedangkan jari yang lain kita posisikan membentuk lingkaran ya. Jadi lingkarannya itu menyatakan arah kecepatan sudutnya. Nah, berarti di sini sobat di gambar ini berarti kalau jari yang lain kita posisikan arahnya membentuk lingkaran yang berotasi berlawanan jarum jam, maka kita dapatkan ya ibu jari kita itu arahnya adalah menuju kita atau keluar dari bidang kertas ini ya. Nah, begitu cara menentukan arah sebuah momentum sudut. Bagaimana sobat paham ya? Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan nilainya atau besarnya? Nah, di sini dapat kita rumuskan dengan formula L. Berarti itu momentum sudut sama dengan I. Momen inersia dikali dengan omega. Nah, di sini berarti kita juga bisa katakan bahwa sebuah momentum sudut ini ditentukan oleh dua hal ya. Yang pertama adalah momen inersianya, yang kedua adalah kecepatan sudutnya. Nah, saya akan coba memberikan penjelasan dari simbol-simbol yang ada ini. L itu tadi menyatakan momentum sudut, satuannya kilogram meter kuadrat per second.
I menyatakan momen inersia seperti yang kita bahas pada pembahasan sebelumnya, satuannya kilogram meter kuadrat. Omega itu menyatakan kecepatan sudut, satuannya radian per second. Oke, begitu cara menentukan nilainya, sobat. Nah, kemudian di sini saya akan juga menyampaikan bahwa yang namanya momentum sudut ini sifatnya adalah kekal, ya. Artinya momentum sudut, ya, pada saat benda itu berada pada keadaan awal, kemudian nantinya dia mengalami perubahan, ya, maka akan sama, sobat, dengan momentum sudut setelah keadaan itu berubah. Berarti di sini momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir, ya. Jadi misalkan di sini ada dua benda berotasi, ya. Awalnya di mana masing-masing nantinya ini adalah L1, ini L2, ya. Kemudian, ya, L tadi sesuai formula yang kita bahas sebelumnya berarti adalah I kali omega. Jadi ini adalah menyatakan I untuk benda yang pertama, ini omeganya. Nah, kemudian harus selalu sama, ya sobat, ya, dengan L akhir dari kedua benda tadi. Nah, kita nyatakan ini berarti I1 dikali omega 1 aksen. Berarti kecepatan, ya, benda satu setelah, ya, mengalami perubahan. Ditambah dengan I2 dikali dengan omega 2 aksen. Jadi, yang namanya momentum sudut ini sifatnya adalah kekal. Oke, baik sobat, ya. Itu tadi dua submateri yang kita bahas tadi, ada momentum sudut, ada hukum kekal momentum sudut. Nah, di sini saya akan berikan contoh untuk menambah lagi pemahaman kita tentang momentum sudut ini, ya. Nah, untuk yang pertama, di sini misalkan ada sebuah partikel, ya. Partikel, masih ingat dong, itu berarti benda yang ukurannya kecil, ya. Nah, kita gambarkan berupa titik. Ini dia masanya 0,2 kilogram. Kemudian nantinya ini partikel akan berotasi dengan sumbu di sini, ya. Nah, ya, berarti sumbunya ini, ya, ada di sebelah kirinya. Kemudian nanti ini partikelnya akan berotasi, yaitu berlawanan jarum jam, di mana jarak dengan sumbu itu 30 cm, omeganya 10 radian per second. Nah, kemudian di sini yang ditanya, tentukanlah berapa besar momentum sudut dari partikel tersebut, ya. Nah, oke. Sesuai tadi formula yang kita bahas sebelumnya, ya, berarti L itu sama dengan I kali omega. Nah, di sini momen inersianya dapat kita jabarkan, ya. Pada pembahasan sebelumnya, K dikali M dikali R kuadrat, kemudian dikali omega. Nah, karena di sini adalah partikel, masih ingat sobat, ya, K-nya 1, M-nya tadi 0,2, R-nya ubah dulu, ya, ke meter, ya. Berarti dibagi 100, 3 kali 10 pangkat minus 1, kita kuadratkan, omeganya tadi 10, ya. Oke, kita selesaikan. Berarti ini kita kali 1, 0,2. Ini kita kuadratkan, 9 kali 10 pangkat minus 2 kali 10. Nah, kemudian selanjutnya kita kalikan, ya. Ini kemari kali 10, 2. 2 kali 9 berarti 18. Pangkatnya 10 pangkat minus 2. Satuannya kilogram meter kuadrat per second. Begitu, sobat, untuk soal nomor 1 ini. Bagaimana kira-kira? Paham dong? Iya. Oke, baik sobat, kita lihat di sini soal nomor 2 untuk
menambah kembali pemahaman kita tentang momentum sudut ini. Ini mirip dengan soal nomor 1, ada sebuah partikel ya. Ini massanya 100 gram, kemudian berjarak 20 cm dari sumbu putar dengan kecepatan sudutnya 314 rpm. Nah, sobat, tahukah maksudnya rpm ini ya? Ini adalah kepanjangannya rotation per menit. Atau rotation ini sama dengan putaran per menit ya. Nah, kemudian di sini tanya ya, berapakah besarnya momentum sudutnya? Nah, sebelumnya sobat kita konversikan dulu. Omega ini dalam satuan internasional kita tahu satuannya kan adalah radian per second ya. Nah, jadi ini kalau sobat masih ingat, satu putaran itu kan 2 pi radian. Nah, berarti harus kita kali 2 pi. Kemudian 1 menit itu 60 second ya. Oke. Nah, kemudian berarti kalau kita sederhanakan, berarti ini dibagi 2, 1 dibagi 2, 30 ya. Nah, berarti ini setara dengan 314 pi per 30 radian per second. Oke? Nah, kemudian selanjutnya sudah bisa kita tentukan momentum sudutnya ini. Berarti sesuai dengan formula tadi, L-nya sama dengan I kali omega. Nah, kemudian kita jabarkan tadi, I-nya sama dengan K dikali MR kuadrat kali omega. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. Untuk partikel tadi K-nya 1 ya. M-nya tadi kita ubah ke kilo bagi 1000 berarti 0,1. R-nya kita ubah ke meter 2 kali 10 pangkat minus 1 kuadrat. Nah, omega tadi setelah kita konversikan ke radian per second, ini dia. Nah, kemudian ini kita kuadratkan tadi, berarti 4 kali 10 pangkat minus 2. Kemudian ini sobat, 314 ini bisa kita tuliskan dalam bentuk yang lain ya, sama dengan 3,14 kali 100. Ya, sama ya. Berarti kalau kita kalikan ini sama saja dengan 314 pi per 30. Nah, kemudian ini kita kalikan ya, kita kalikan 4 kali 10 pangkat minus 2 ini. Ini tadi 0,1-nya kita kali 100 ya, 10. Baru 10 yang ini dengan ini ya, yang di bawah ini habis ya. Nah, berarti menjadi 4 kali 10 pangkat minus 2, 3,14 pi per 3. Nah, kemudian kita tahu 3,14 ini kan sama dengan pi ya. Jadi kita gabung kemari berarti pi kuadrat per 3. Nah, berarti sobat kalau begitu ini kita bagi 3 berarti 1,33. Kemudian 10 pangkat minus 2 pi kuadrat kilogram meter kuadrat per second. Oke sobat? Mudah toh? Nah, oke ya. Jadi berakhir sudah, tidak terasa pembahasan kita pada kesempatan ini. Kita tadi sudah membahas 2 hal tadi ya sobat ya. Momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Oke, terima kasih ya atas keikutsertaannya pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bermanfaat ya. Kemudian saya Mr. Kenju mengucapkan selamat belajar fisika terus ya. Nah, jangan lupa tentunya untuk subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.